Kita tahu bahwa konsep Islam berkemajuan, Islam berkeadaban dalam prioritas dakwah Muhammadiyah adalah konsistensi dalam kebaikan. Bahasa Quran kita istiqamah di dalam kemuliaan. Istiqamah di dalam kemuliaan. Maka mari kita jadikan konsistensi dalam kebaikan, istiqamah dalam kemuliaan ini sebagai sesuatu yang senantiasa untuk bisa kita lakukan menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Apapun keadaan kita, apapun profesi yang kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah ngaji Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bersama-sama bermuajahah dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan niatan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sang pembawa risalah Islam. Risalah itu selalu kita pelajari, kita fahami, dan tidak cukup hanya kita pelajari, kita pahami, juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari semampu kita. Semampu kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada satu ilustrasi yang penting untuk kita pelajari bersama berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu konsistensi dalam mewujudkan Islam berkemajuan. Ada satu ilustrasi hadirin, seorang carpenter. Carpenter itu desain bangunan, jadi dia yang mendesain bangunan. Dia juga yang kemudian menghitung proporsi bahan bangunan. Berikut juga yang mendatangkan para tukang untuk mewujudkan desain yang dibuatnya itu. Carpenter ini hadirin ketika bekerja selalu menyenangkan majikannya, memuaskan sang majikan dengan hasil karya
bangunan yang selalu mendapatkan pujian dari siapapun karena memang desainnya bagus, kualitas bangunannya bagus, bahan-bahan yang dipilih selalu bahan-bahan pilihan terbagus dengan hasil terbagus, dengan hasil terbaik. Begitu hadirin. Karena sudah sangat lama, sang carpenter ini kemudian berpikir untuk minta resign kepada majikannya. Karena sudah sangat lama mengikuti majikannya. Dan sudah sangat banyak bangunan yang dihasilkan. Dan semuanya menyenangkan bagi sang majikan. Karena majikannya juga mendapatkan untung tentunya dari jual beli rumah yang dihasilkan oleh seorang carpenter ini. Tibalah saatnya ketika sang carpenter itu meminta izin kepada majikan untuk mengundurkan diri, untuk resign dari pekerjaannya. Sang majikan tentu merasa sangat kehilangan, gitu. Nah, sama lah seperti kita nih. Kalau sudah sangat akrab, tahu kualitas seseorang, kemudian orang itu resign dari kebersamaan dengan kita. Rasanya kehilangan sekali nih sang majikan. Kehilangan sekali. Ngaten hadirin. Nah, karena permintaan itu tidak bisa ditolak oleh sang majikan, maka kemudian sang majikan memperbolehkan permohonan sang carpenter itu, tapi dengan satu syarat. Ada syaratnya. Ente boleh undur diri dari pekerjaan ini, tapi satu syaratnya, kata sang majikan. Apa itu, Pak? Kata sang majikan, boleh Anda keluar dari pekerjaan, mundur dari perusahaan saya, tapi tolong buatkan lagi saya satu rumah. Buatkan lagi saya satu rumah. Ini sebagai kenang-kenangan terakhir lah buat saya, begitu katanya. Ngaten, Pak. Lalu sang carpenter ini karena sudah merasa ini kan saya sudah mulai pengen berhenti, sudah capek, sudah pengen selesai, tapi kok masih disuruh untuk membangun satu buah rumah lagi, begitu. Akhirnya sang carpenter itu kemudian mengiyakan persyaratan yang diberikan oleh majikannya dan mulai mendesain rumah sebagai hadiah terakhir, pikirnya, untuk sang majikan. Tapi hadirin, apa yang dia desain tidak seperti biasanya. Apa yang dia desain tidak seperti biasanya. Bahan bangunan yang dipilihnya pun bahan bangunan yang sekedarnya, ala kadarnya. Tukang yang dipilih untuk dipekerjakan membangun rumah itu pun juga asal-asalan. Pendek kata, semua yang dilakukan pada hadiah terakhir ini karena berpikir, alah sudahlah, setelah ini saya nggak ketemu lagi dengan majikan, yang penting jadi. Nah, begitu. Yang penting jadi. Nah, terhadir, yang penting jadi. Dikerjakanlah desain rumah itu sampai jadi rumah, dan kemudian tiba saatnya untuk menyerahkan kunci pintu rumah ini kepada sang majikan. Sambil berkata sang carpenter, "Tuan, syarat Tuan sudah saya kerjakan." Gitu. Syarat Tuan sudah saya kerjakan. Artinya boleh dong kalau saya sekarang mulai resign, begitu ya. Karena kan syaratnya sudah selesai. Dan hadirin, ini kunci pintu rumah saya serahkan sebagai pekerjaan saya yang terakhir untuk Tuan. Sang majikan menerima kunci itu dengan sangat kaget, bingung, bimbang. Benarkah ini pekerjaan orang yang selama ini saya kenal sangat baik? Benarkah ini pekerjaan sang carpenter saya yang selama ini selalu menghasilkan karya yang memuaskan, menyenangkan hati saya? Begitu.
Tapi memang itulah adanya. Itulah adanya. Dan kemudian sang majikan dengan sangat terpaksa menerima kunci rumah yang diserahkan oleh carpenter sebagai tanda pekerjaan terakhir yang dilakukan oleh sang carpenter. Kemudian sang majikan menyampaikan, "Mas, terima kasih karena Anda telah melaksanakan tugas terakhir dari saya. Kunci rumah ini saya terima, tapi saya serahkan kembali kepada Anda." Sang carpenter bingung dan kaget. "Loh, Tuan, ini kan pekerjaan terakhir saya untuk Tuan." "Iya, tapi maksud saya pekerjaan terakhir ini ingin saya hadiahkan kepadamu," kepada sang carpenter tadi itu. Hadirin, apa yang terjadi? Sungguh penyesalan yang sangat luar biasa bagi seorang carpenter yang biasanya mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal, mengerjakan sesuatu dengan yang terbaik, tapi kali ini dia menyelesaikan pekerjaannya itu asal-asalan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat itu, hadirin? Bisa jadi cerita ini berlaku pula bagi panjenengan, bagi saya, meski dalam konteks yang berbeda. Saya ulang, penting nih Pak. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu kadang-kadang kurang sesuai dengan apa yang seharusnya kita laksanakan. Kita bisa jadi kurang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Bisa jadi kita ini tidak konsisten menjaga produktivitas kita. Menjaga produktivitas kita. Bisa jadi konteks yang berbeda dengan ilustrasi seorang carpenter tadi itu, yang biasanya bekerja dengan baik, tapi di akhir pekerjaannya justru tidak konsisten. Bisa jadi hadirin, bisa jadi kita ini kurang konsisten dalam kejujuran kita, kurang konsisten menjaga akhlakul karimah kita, kurang konsisten menjaga lisan kita, kurang konsisten untuk senantiasa husnudon, berprasangka, berpikir baik kepada orang lain. Pendek kata, tidak konsisten. Pendek kata, bisa jadi dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita tidak konsisten dalam konteks yang berbeda sesuai dengan kehidupan profesi kita masing-masing. Ini yang sangat perlu untuk kita renungkan dari ilustrasi sederhana seorang carpenter yang selalu mendapatkan hasil pekerjaan yang sangat baik, memuaskan orang lain, tapi justru di akhir karirnya diakhiri dengan inkonsistensi, tidak konsisten di dalam kebaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa konsep Islam berkemajuan, Islam berkeadaban dalam prioritas dakwah Muhammadiyah adalah konsistensi dalam kebaikan. Bahasa Quran kita istiqamah di dalam kemuliaan. Istiqamah di dalam kemuliaan. Maka mari kita jadikan konsistensi dalam kebaikan, istiqamah dalam kemuliaan ini sebagai sesuatu yang senantiasa untuk bisa kita lakukan menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Apapun
keadaan kita, apapun profesi yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-41 ayat yang ke-31. Surat 41 itu surat Fussilat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Niki kula lek ngaji teng kampung kula biasa Allah ngoten hadirin. Teng mriki kok mboten enten suarane. Hah? Padahal wis tak enak-enakno lho niki wau. Biasa pun kula enak-enakno niki. Tapi yo tetep ae gak ono belas Allah ngoten hadirin. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 ini Allah sampaikan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqam. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah Tuhan kami, Allah Rabb kami. Kalau kita tafsirkan dalam konteks kehidupan kita, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, sesungguhnya orang-orang yang berkata baik, orang-orang yang produktif, orang-orang yang menjaga amanah, dan seterusnya. Ngaten nggih, kalau kita tafsirkan dalam konteks kehidupan kita, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah Tuhan kami, summastaqamu, lalu mereka senantiasa istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan. Malaikat itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang istiqamah itu tidak perlu khawatir menjalani hidup dan kehidupan ini. Hadirin, kita ini kadang-kadang khawatir menjalani hidup. Ngoten nggih? Bingung. Hari ini nggak ada uang untuk kita makan, bingung. Padahal yang dimakan bukan uang, yang dimakan tetap makanan dan nasi. Ngoten nggih? Tetap. Tapi dengan uang itu kemudian kita bisa beli makanan. Bingung hadirin. Allah jamin pada mereka-mereka yang istiqamah tidak usah khawatir, tidak usah takut hadirin. Jangan takut, jangan merasa sedih, sebab Allah yang menjamin hidup dan kehidupan orang-orang yang istiqamah. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang senantiasa istiqamah itu akan surga. Kalau kita tafsirkan surga dalam konteks kehidupan kita, mohon maaf, di dunia ini adalah kebahagiaan. Karena surga itu tempatnya bahagia. Adalah kedamaian. Adalah keberhasilan. Kebaikan, kedamaian, keberhasilan, kebahagiaan dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang senantiasa istiqamah. Maka hadirin, istiqamah adalah jaminan yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang mau istiqamah itu. Hidupnya tidak akan pernah merasa sedih, hidupnya tidak akan pernah merasa takut, galau bahasa anak sekarang, karena Allah janjikan kebahagiaan bagi mereka-mereka yang istiqamah. Bahkan di ayat yang ke-31 Allah menambahkan, surat Fussilat ayat yang ke-31,
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Waduh, alhamdulillah. Anjane ngomong Allah itu perlu dikongkon Bu ya. Perlu dikongkon. Masya Allah, hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji di ayat yang ke-31, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Begitu kata Allah. Sungguh kami Allah yang akan menjadi pelindung bagi mereka-mereka yang istiqomah itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin, Allah yang melindungi hidup dan kehidupan kita kalau kita istiqomah, istiqomah. Bisa jadi nyun sewu karena ingin jadi seorang pemimpin kemudian mencari pelindung yang lain tuh. Ngaten nggih, mencari pelindung yang lain, donatur yang lain, dan lain sebagainya. Kemarin ini nyun sewu hadirin, saya ikut tes petugas haji. Ketika akan tes wawancara di Kanwil, itu ada yang bertanya kepada saya, teman-teman ini, sampean sing gawa sapa? Ngoten Masya Allah. Dan ini terjadi loh hadirin, terjadi. Sampean sing gawa sapa? Kula sanjang, saya hanya menyempurnakan ikhtiar yang bawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek pun memang rezeki kula insyaallah berangkat, lek mboten nggih mboten napa-napa, berarti Allah dereng ngersakaken hadirin. Tapi ya bener, mergo gak ana sing nggawa. Gak katut hadirin, masyaallah. Nggih saestu mboten katut saestu. Tahun ini belum rezeki saya. Mudah-mudahan tahun depan. Amin Allahumma amin. Tapi setelah tes itu pun masih ada yang telepon. Ustad, kok mboten sanjang kula sih Ustad? Lho ngoten hadirin. Kok mboten sanjang kula Ustad? Sakjane kula lak saged bantu-bantu ngoten. Mboten bisa kula sebut jenenge. Kula lak saged bantu sih Ustad. Ya Allah Ustad. Wong ngoten niku lho, wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ustaz. Niki lak nepotisme tingkat tinggi. Insyaallah mboten kula ngoten. Insyaallah mboten. Memang dereng rezeki kula. Pun itu mawon. Hadirin, merasa bahwa perlu ada perlindungan lain selain Allah Subhanahu wa taala itu ketika inkonsistensi. Ketika istiqomah itu kemudian mulai berkurang dalam diri kita, dan itu hati-hati, sangat mungkin terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, meski dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda. Masya Allah, ketika ya wis pun kula nyuwun tulung, sampean tulung iso lolos yo dadi petugas haji, mangkile oleh sangu teko petugas sampean oleh sekian persen. Masya Allah, ndanio lek niku terjadi ngoten hadirin. Andah nio Gusti Allah tasik sayang kali kula terhindar dari ngoten. Mudah-mudahan selalu terhindar dan senantiasa tetap istiqomah hadirin. Apalagi ini persoalan ibadah, persoalan lunga kaji ngoten nggih, petugas haji terus sampai tat tolong ya tat jenengku sampean catet engko sampean oleh 5% ya tat. Ngoten wih, dah niyo ngoten ya hadirin. Gusti Allah surga dikapling ngoten. Surga dimaklari lah ngoten ya hadirin. Hadirin nggih, surga dimaklari niku mangke. Masya Allah. Jadi Allah yang akan melindungi hidup dan kehidupan orang yang senantiasa istiqomah baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun rizki dari Allah, kalaupun memang sedang diuji, dicoba oleh Allah, yakin bahwa ujian itu Allah yang datangkan. Lalu hadirin, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Kamu, kata Allah, orang-orang yang istiqomah itu akan memperoleh apapun yang engkau minta, yang engkau inginkan, dan akan mendapatkan apapun yang engkau inginkan. Ma'asyiral muslimin, orang yang istiqomah itu jaminannya apapun yang diinginkan, apapun yang diminta, qabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak sesegera itu apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Allah jauh lebih tahu kualitas diri kita ini, sehingga kapan permintaan itu diijabah dan kapan permintaan itu harus ditunda lebih dulu. Ngoten nggih? Ngoten hadirin, Masya Allah. Inilah konsep Islam berkemajuan, yakni istiqamah dalam kemuliaan menjalani hidup dan kehidupan ini. Adapun hadirin, Ibnu Abbas dalam tafsirnya Al-Quranul Karim menyampaikan bahwa istiqamah itu ada di 3 ranah. Ada di 3 kompetensi kalau bahasa orang pendidikan. Ngaten hadirin, ayo kita renungkan ini, penting sekali. Yang pertama kata Ibnu Abbas, istiqamah bil qalbi. Istiqamah di dalam hati. Apa maksudnya istiqamah bil qalbi itu? Melakukan segala sesuatu dengan niat hati yang ikhlas, hanya Allah saja yang diharap. Hanya mengharapkan ridha Allah semata, yang lain tidak. Tidak pernah ada harapan pujian orang lain, tidak pernah ada harapan keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istiqamah bil qalbi, terjaga hatinya. Hanya Allah Tuhan yang saya harapkan ridhonya, yang lain boten. Sing lintune boten, tapi kira-kira iso boten. Panjenengan kerja kira-kira ngarep-arep ridhone Gusti Allah atau ngarep-ngarep oleh gaji? Ayo, jujur-jujuran mawon. Bu, kira-kira sampean lek gak dikai bapake arek-arek belanja dinoan, kira-kira hanya mengharap ridhone Gusti Allah napa mboten? Mboten, niku jujur. Tetep ridhone Gusti Allah, tapi oleh iso ya tetep oleh belanja harian nggih. Lek mboten lali. Masya Allah, ngaten hadirin. Pendek kata, hati ini selalu terjaga bahwa apapun yang kita lakukan ini senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada doa yang selalu bisa kita lantunkan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguh apapun yang kami lakukan ini hanya berharap ridhomu ya Allah, hanya berharap ridhomu. Apapun yang kita lakukan ini hanya berharap ridhomu, hanya berharap surgamu, kebahagiaan darimu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu arti doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Monggo silahkan dibaca setiap saat agar hati kita ini terjaga untuk istiqamah bil qalbi, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama hadirin, tafsir Ibnu Abbas tentang istiqamah bil qalbi. Lalu yang kedua hadirin, istiqamah bil qalbi itu menjaga kesyukuran selalu ada di dalam hati kita. Dalam bahasa Ibnu Abbas, qalban syakiran, hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur. Apapun yang Allah anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kita ini, sekecil apapun tetap disyukuri. Sekecil apapun tetap disyukuri.
hari ini alhamdulillah bekerja mendapatkan penghasilan 50.000, Bu, bener Bu, 50.000 alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. 1.000 alhamdulillah. Hari ini diparingi bapak blonjo 500.000. Alhamdulillah, tambah nemen Pak, alhamdulillah. Lek sedina niki 1 juta Bu. Alhamdulillah, ngoten kira-kira nggih. Masya Allah. Hadirin tenan niki. Masya Allah. Wis dirapel, ternyata 1 juta iku kanggo 2 wulan Bu. Kanggo 2 wulan. Hadirin, sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Meski bisa jadi apa yang Allah berikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yakin bahwa itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, kata Allah, sesuatu itu tidak engkau sukai, nggih hadirin, bisa jadi niku obat niku lah gak enak, pahit ngoten nggih, pahit ngoten obat niku. Tapi untuk penyembuhan satu penyakit, obat itu harus kita telan. Bisa jadi obat itu yang terbaik untukmu saat itu. Nah, tentang nggih, betul nggih? Jadi bisa jadi sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, tapi justru itu yang terbaik menurut Allah untuk kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, hadirin. Demikian pula sebaliknya, kata Allah, bisa jadi sesuatu itu sangat kita sukai, sangat kita cintai, sangat kita sayangi, tapi ternyata yang kita cintai, kita sukai, kita sayangi itu bukan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Contoh, gule niku enak mboten hadirin? Oh, enak cari ibu. Oh, enak gule niku Pak. Oh, enak. Tapi Bu, nyon sewu, isuk sarapan gule. Oh no. Engko jam 10 gule maneh. Nah, engko jam 3 gule maneh. Jam 8 gule maneh. Ayo, kira-kira enak gak direne? Mbok stroke iso-iso ngoten nggih. Stroke iso-iso ngoten nggih. Saestu wis penyakit iku tambahan, ngoten lho. Bisa jadi sesuatu yang enak itu ternyata tidak baik menurut Allah untuk kita. Ngoten. Iku gambaran ekstrim niku gule niku. Gambaran ekstrim. Dan itu harus kita sadari. Dengan senantiasa berucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah anugerahkan untuk kita menjalani hidup dan kehidupan. Sekecil apapun nikmatnya, mari selalu alhamdulillah di hati kita. Selalu berucap syukur. Tiang lek purun kolban syakiran hadirin. Orang kalau mau mensyukuri, hatinya itu selalu mensyukuri akan apapun yang Allah berikan, maka dia akan tetap optimis menjalani hidup dan kehidupan ini. Optimis. Kenapa optimis? Karena selalu husnudon, tidak pernah suudon. Apapun yang Allah berikan yang terbaik untuk kita, nikulah husnudon. Husnudon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek teng Allah saja selalu husnudon, insya Allah pada makhluknya Allah juga tidak pernah berprasangka buruk pada orang lain. Iku ojo-ojo sing garakno perusahaanku bangkrut isi makmun iku suudon hadirin, suudon. Orang yang kolban syakiron akan selalu husnudon kepada Allah dan kepada siapapun. Tidak akan pernah suudon. Berpikir optimis, berpikir positif. Niku makna al-istiqamah bil qalbi. Menjaga hati agar senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki menurut Ibnu Abbas ranah ingkang setunggal. Selanjutnya hadirin, ranah yang kedua, kompetensi yang kedua dalam bahasa pendidikan, yakni al-istiqamah
bil lisan, istiqamah di dalam lisan kita. Mboten tayang niki. Nah niki. Istiqamah bil lisan, al istiqamah bil lisan. Kenapa makna istiqamah bil lisan menurut Ibnu Abbas itu? Yang pertama, lisanan dzakiran. Lisannya itu selalu berzikir. Berzikir itu apa? Senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah senantiasa terjaga di lisan kita, di lisan kita ini. Selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Semua zikir ini hadirin silahkan dibaca di lisan kita, kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang menyatakan Nabi itu ketika membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim, salah satu hadisnya 10 kali dalam sehari, setiap pagi setelah sholat subuh. Monggo diucapkan, kurang ditambah, kalau ada keperluan dikurang tidak apa-apa. Yang penting hati lisan kita ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini makna yang pertama, al-istiqamah bil lisan. Al-istiqamah bil lisan. Lalu yang kedua hadirin, lisanan dzakiran itu bisa pula dimaknai dengan lisan yang senantiasa mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat, perkataan, ucapan, ungkapan yang baik kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada teman, kepada handai tolan, kepada anak-anak di rumah, istri kita di rumah, kepada siapapun selalu terucap kalimat-kalimat yang menyenangkan, kata-kata yang menyejukkan hati orang lain. Wah niki hadirin, kadang-kadang angel soalnya. Susah bener. Ahli ibadah enggih, sholat iya, ngoten nggih. Pokoknya sobo masjid, tapi ndek masjid itu masya Allah nyelekit lah ngomong, ngoten nggih, ngoten nggih, nyelekit lah ngomong, ngoten hadirin. Enten derek ngaji, derek pundi, mboten enten tapi ten mriki insyaallah, ngoten nggih, mboten enten hadirin. Masya Allah, ngomong sak ngomong ki gak ono enake belas. Masya Allah wong iki rek, ngoten. Monggo hadirin, lek wonten sing ngoten segera insaf dan kembali ke jalan yang benar nggih. Ngoten. Lek mboten saged Fatihah sing akeh ngoten, Fatihah sing akeh. Fatihah kancane awak dhewe lek ngomong sing gak enak ngoten. Loh, ini hadirin istiqamah bil lisan. Menjaga ucapan kita agar ucapan kita itu selalu menyejukkan hati orang yang mendengarkannya. Tidak menyakitkan telinga, tidak menyakitkan hati orang yang kita ajak bicara. Gampang diomongi makmun, tapi yo angel dilakoni hadirin. Kadang-kadang kalau sudah tersulut amarah iku mbok rasane niki lek gak ngomong elek ngono gak puas ngoten niki, gak puas. Hadirin. Padahal istiqamah bil lisan itu terjaganya lisan kita untuk selalu berucap yang baik-baik. Ngaten hadirin. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang muflis, orang-orang yang muflis. Hadis itu sudah sering saya sampaikan di sini. Orang muflis itu kata Nabi, orang yang datang ke yaumil kiamah dengan berharap pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lupa ketika di masjid, ketika di jalan,
ketika di tempat umum dia sering menyakiti hati orang lain dengan ucapannya. Dia sering menumpahkan darah orang lain. Dia sering menghardik orang lain. Pendek kata, berbuat dolim kepada orang lain. Nah begitu, itu kata Nabi. Berbuat dolim pada orang lain. Padahal ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Tapi kemudian kata Nabi, pahala sholatnya itu diambil untuk menutupi kesalahannya kepada orang lain. Bayangkan hadirin, itu tentu tidak satu orang yang kita sakiti, tidak satu orang yang kita dolimi. Ngoten nggih? Tidak satu orang yang kita dolimi. Berapa banyak orang yang kita dolimi, kemudian pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita diambil untuk menutupi kesalahan kita, perbuatan dolim kita kepada orang lain. Berapa sih kekuatan ibadah kita ini seumur? Nyun sewu, kula 50 tahun. Paling sholat niku paling suwe 2 menit. 2 menit nggih? 2 menit. Ping 5 berarti 10 menit sedina. Dari 24 jam yang Allah sediakan untuk hidup kehidupan kita. Sementara ngelarani atine wong liya bolak-balik ngoten. Monggo ditimbang ngoten, maka bisa jadi pahala sholat kita tidak akan pernah cukup untuk menutupi perbuatan zalim kita kepada orang lain. Sampai habis kata Nabi, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya untuk menutupi kesalahannya kepada orang lain. Karena tidak cukup kata Nabi, maka kemudian dosa orang yang didoliminya itu diambil dan diberikan pada orang yang tadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Summa turiha finnar. Lalu orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ketika al-istiqamah bil lisan tidak bisa kita jaga. Lisan kita tidak terjaga dari perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Yang ketiga hadirin, menurut Ibnu Abbas, tafsir surat Fussilat ayat yang ke-30 ini adalah al-istiqamah bil arkan. Nyun sewu, belum ditayangkan. Al-istiqamah bil arkan. Apa itu al-istiqamah bil arkan? Menjaga kemuliaan jiwa raga dengan cara selalu beribadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dereng tayangaken. Terus konsentrasi liyane. Mboten napa-napa. Ngaten hadirin. Niki pun sing tinteni niki anjene sing tinteni. Barangkali pengen dicatat nggih, barangkali pengen dicatat. Nggih betul. Ngaji lek saged memang betul catatan hadirin. Sebab kemampuan daya ingat seseorang itu hanya dengan mendengarkan cuma 10% hadirin. Di foto mawon bener. Ngajine koyok ngerawung ngoten hadirin. Mari ngono tutuk dalan kene apa mau ya Ustaz ngomong apa mau ngoten hadirin. Hadirin nggih, boleh dicatat, boleh dicatat. Al istiqamah bil arkan itu istiqamah dalam perbuatan kita. Maksudnya apa? Selalu menjaga jiwa kita, raga kita, perbuatan kita dengan cara senantiasa beribadah. Sebab ibadah itu bukan ibadah mahdhah saja. Ibadah ghairu mahdhah juga bisa kita lakukan. Tidak hanya ketika kita rukuk, sujud, puasa dan lain sebagainya. Bukan hanya itu ibadah. Tapi dalam perilaku kita sehari-hari ibadah itu. Ketika kita niatkan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa dan raga itu terjaga untuk senantiasa beribadah dan taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa melakukan perbuatan yang baik, tidak pernah ingin melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Alhamdulillah termotivasi akhirnya nggih. Lu niku lah NU ngoten. Lek ngomong Allah iku gak NU gak Muhammadiyah oleh. Oleh. Wong kula niki nggih NU. Kula niki NU. Kanca kula mbiyen nakal, kula nakal. Berarti kan NU to kula. Nggih. Nggih. Kula niki nakal. Berarti kan NU berarti. Nakal gitu. Kanca kula mbiyen lek gawe tugas notor-notor senan. Lek kula mboten notor-notor tok, notor-notor. Ngoten. Berarti kan NU niku. Notor-notor. Tapi hadirin mboten makin menyinggung perasaan orang lain jangan nggih. Hadirin ngapunten. Guyon niku, guyon. Guyon hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa kata Allah yang mau berbuat baik dan dia seorang yang beriman, Allah janjikan, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka orang-orang yang mau berbuat baik itu kehidupan yang baik. Hadirin, dalam teori matematika itu ada biimplikasi. Biimplikasi itu sebuah teori, jika A maka akan B hasilnya. Kalau ingin B maka harus A yang dilakukan. Wah, ini bingung ya apa maksudnya Ustaz? Kalau kebetulan nggih sakjane sarjana matematika, jenengan iki keliru ngundang wong matematika kok wong ceramah nih. Saestu kula S1 matematika Unmu Surabaya. Pak Idris itu dosen saya, beliau, dan kemudian ketika beliau jadi dekan, saya kebetulan jadi PLT ketua jurusan pendidikan matematika di Unmu Surabaya. S1 kula matematika, S2 matematika, S3 nggih matematika hadirin. Kok kon ceramah yos? Yai Abdullah sing ngongkon ya nggih sami nawa atokna yai ngoten tak mawon wis. Sak iso-isoke. Ngoten. Ngoten nggih hadirin. Muga-muga cocok, muga-muga cocok. Wong matematika kok ceramah ngoten nggih Bu nggih? Jang hitung ae. Ya Allah hadirin, kembali teori biimplikasi. Jika A maka B, kalau ingin B maka A. Jika panjenengan mau berbuat baik, ngoten nggih hadirin, maka Allah akan menjamin kehidupan kita baik. Loh ngoten lho. Tapi berlaku sebaliknya, kalau hidup panjenengan pengen baik, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Ngoten hadirin. Tidak mungkin hidup kita ini baik kalau kita tidak berbuat baik kepada orang. Negasine ngoten dalam teori matematik. Tidak mungkin kita bahagia ketika kita berbuat buruk kepada orang lain. Tidak mungkin hidup kita baik ketika kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak berbuat baik pada orang lain, dijamin hidupnya tidak bakal baik. Lah ngoten nah. Negasi ini lah ngoten nggih. Jika tidak A maka tidak B, kalau tidak B tidak A. Ngoten hadirin. Lho niki lho. Quran teori ini matematika. Lanjutnya ayat, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah itu loh selalu memberi lebih dari apa yang kita lakukan. Selalu memberi lebih. Contoh hadirin, contoh. Panjenengan kali kula niki lak salate ya wis ngene iki soke subuh ya me 2 rakaat, ya bener tat, mosok subuh 4 rakaat, ya subuh yang 2 rakaat, ngerti nggih? Subuh yang me 2 rakaat, kadang-kadang ketika setelah Allahu Akbar kepikiran ya Allah mau adang gurung mateng ya Allah, ngoten Bu nggih? Nggih Bu. Oh mboten, alhamdulillah. Ngoten hadirin. Ibadah kita ini kadang-kadang ya sik lah, wis ngoten niku kualitas ngoten niku. Tapi Allah selalu berikan yang terbaik kepada kita. Contoh nyata di tubuh kita saja. Kalau nggak ada konco kali hadirin sekarang yang sedang sakit, salah satunya harus cuci darah seminggu 2 kali. Cuci darah seminggu 2 kali. Dan 1 kali cuci darah itu pinten yai? Legone lek Khadijah 1.800.000 ah. Gratis. Wih gratis, alhamdulillah ngoten ya. Oh BPJS. Niki mboten BPJS ya yai. 1.800.000 Pak.
Seminggu ping pindho 3.600.000 ya. 3.600.000 niku, Pak. Dan itu selalu harus dilakukan hari Rabu, hari Sabtu. Hari Rabu, hari Sabtu, hari Rabu, hari Sabtu. Bayang nih ya Allah Karim. Artinya begitu hebatnya tubuh kita yang diciptakan oleh Allah ini untuk membersihkan darah itu sehingga dia tetap berfungsi seperti mana yang difungsikan untuk tubuh kita. Allah yang ngatur itu semuanya. Allah yang kemudian memberikan itu semuanya kepada kita gratis. Dah nih oleh sampean dikongkon bayar seminggu 3.600.000 kira-kira. Sak wulan berarti sekitar 15 juta hadirin. Bangkrut hadirin. Allah itu selalu memberi lebih dari apa yang kita kerjakan. Dan itu jarang yang kita syukuri, jarang yang kita sadari, jarang yang kemudian kita kembalikan. Terima kasih Gusti, matur nuwun ya Allah, Engkau berikan yang terbaik untuk saya. Iku mek darah tok lho Pak, mek darah tok. Padahal di tubuh kita ini yo enggak darah tok isine, ngoten nggih, enggak darah tok. Panjenengan mboten saged kentut niku lho. Ora iso ngentut tok lho, masalah regane cik larange ngentut iku. Operasi ini kanggo ngentut tok niku lho hadirin. Operasi usus sing buntu, masya Allah hadirin, dan seterusnya gitu. Itu semuanya bisa jadi tidak kita sadari, padahal Allah memberikan lebih dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Ketika kita mau berbuat baik dan kita beriman pada Allah, Allah janjikan Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Itu konsepsi Islam berkemajuan dalam bentuk istiqamah, menjaga kemuliaan. Istiqamah bil qalbi, istiqamah bil lisan, istiqamah bil arkan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir juga memberikan sebuah maqal yang sangat indah untuk kita renungkan, Kata Ibnu Katsir, inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya tanda diterimanya kebaikan seseorang. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kata Ibnu Katsir akan muncul kebaikan yang menyertai kebaikan yang kita lakukan. Artinya istiqamah di dalam kebaikan. Ketika kita berbuat baik, maka tanda diterimanya kebaikan kita itu ketika kita kemudian selalu menghasilkan kebaikan mengiringi kebaikan yang kita lakukan itu. Kata Ibnu Katsir. Demikian pula sebaliknya kata Ibnu Katsir. Wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Tanda dibalasnya perbuatan buruk seseorang itu ketika disertai dengan keburukan yang menyertai keburukan itu. Wah, penting nih hadirin. Sekali saja kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain, maka kita akan susun skenario keburukan untuk menutupi keburukan yang kita lakukan. Ngaten gila nih. Supaya seolah-olah keburukan yang kita lakukan ini benar adanya, padahal itu keburukan. Sekali kita berbuat buruk, maka kita akan menyusun keburukan berikutnya untuk menutupi keburukan yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini bisa kita simpulkan al-istiqamah itu hanya dalam kebaikan. Rabbunallah
hanya dalam kebaikan, hanya dalam ucapan Rabbunallah, dalam kebaikan. Tidak ada Pak istiqomah itu dalam keburukan. Wis gak sholat, aku tak istiqomah gak sholat ae. Ngoten. Enten mboten enten. Wong istiqomah kok gak sholat. Istiqomah itu ya sholat istiqomah. Ngoten. Tidak ada istiqomah itu dalam keburukan, yang ada itu istiqomah di dalam kebaikan. Hadirin. Nah ini, mari kita renungkan. Itulah konsepsi Islam berkemajuan, itulah konsepsi Islam berkeadaban. Istiqomah di dalam kemuliaan, konsistensi di dalam kebaikan. Niki hadis sing wau hadirin. Hadis yang saya sampaikan tadi tentang al-muflis tadi itu niki hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad Muslim. Kata niki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir mari kita selalu bermuhasabah. Kita timbang-timbang, kita pikir-pikir, kita renungkan dan rencanakan apa yang seharusnya kita lakukan menjalani hidup dan kehidupan ini hari ini, esok lusa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap kamu berpikir, merenungkan apa yang sudah kita lakukan kemarin, untuk kemudian kita rencanakan hari esok kita yang akan datang. Sudahkah kita istiqomah dalam kebaikan? Sudahkah kita istiqomah dalam kemuliaan? Sudahkah kita istiqomah bil qalbi, istiqomah bil lisan, istiqomah bil arkan? Mari kita renungkan, kita nilai diri dan kepribadian kita kemarin, untuk kemudian kita rencanakan bagaimana cara kita senantiasa istiqomah di masa-masa yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kau kerjakan. Surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Hadirin, berdasarkan ayat ini, maka sesungguhnya pilihan hidup kita ini ada 4. Monggo silahkan panjenengan pilih. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Baik hidup di dunia, insya Allah bahagia di akhirat. Ini pilihan hidup yang pertama. Pilihan hidup yang kedua, hadirin, sa'idun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia tapi jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun bahagia di dunia tapi sengsara hidup di akhirat. Pilihan hidup kedua, mau dipilih monggo. Calone gak cuman sito, calone papat, lek teng riki nggih, lek teng riki. Lek pilkada benjing ndak tahu. Yang ketiga, hadirin, yang ketiga, khusranun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Meskipun hidup di dunia kita ini bisa jadi di bawah garis kemiskinan, mungkin bahasa orang sekarang melarat, mungkin tidak terlalu baik, tidak terlalu beruntung, tapi tetap berdasarkan, berlandaskan nilai-nilai Al-Quran Sunnah, tetap menjalankan nilai-nilai agama, tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sengsara hidup di dunia tapi bahagia di akhirat. Pilihan yang ketiga, hadirin. Pilihan yang keempat, khusranun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Sudah hidup di dunia sengsara, melarat, yo gak sholat, enten teng pundi mriko mboten teng mriki, wis soro sengsara tapi jauh dari nilai-nilai agama, sehingga kesengsaraan hidup di dunia itu terbawa pula sengsara hidup di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Tentu kita sebagai orang yang beriman dan menggunakan akal sehat kita,
pasti kita memilih yang pertama. Ngeten nggih, pasti niku pilihan kita yang pertama. Apapun resikonya, seperti apapun beratnya, kita ingin bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Duhai Allah, sungguh kami ingin hidup dunia kami ini baik ya Allah, akhirat kami juga baik. Doa yang selalu kita lantunkan, dan mudah-mudahan doa itu menuntun kita untuk menjatuhkan pilihan kita bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan mengisi pengajian kita pada pagi hari ini. Mugi kemawon apa yang disampaikan ini mudah untuk dipahami, mudah pula untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teriring hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita berbuat salah, khilaf, hadirin, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan khilaf kita. Kita mohonkan maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, pada orang yang pernah kita sakiti. Sebab dosa kepada sesama tidak akan pernah hilang selagi kita tidak saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil kiamah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.